Izin masuk. Izin masuk. Izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap, gerak. Dua kali gerak cepat, gerak. Pembelajaran silakan dicek depan meja, bawah meja. Kalau ada sampah silakan dibersihkan dan dibuang ke tempatnya. Silakan dicek terlebih dahulu agar pembelajaran bisa terlaksana dengan nyaman. Oke, sudah dibersihkan? Pembelajaran. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya absensi terlebih dahulu. Abdurrahman. Siap. Aditya Eka. Siap. Ahmad Zidan. Siap. Ahmad Nabil. Siap. Ammar Zaki. Siap.
Andika Yus, Andika Putra. Sudah masuk ya? Ada keterangan? Keterangan. Aziza Putra. Daud. Dika. Diko. Fajar. Galang. Masuk. Tito Ape. Thomas. Yudhistira. Oke, untuk hari ini yang nggak masuk 2 anak, tolong dikonfirmasi nanti ke wali kelas apa yang membuat tidak hadir, entah itu sakit, izin, tolong nanti dikonfirmasi. Kelas, paham ya? Oke, sebelum memulai pembelajaran nanti akan disampaikan beberapa materi dari pembelajaran hari ini adalah rangkaian sistem elektromekanik dan magnetik. Pada pertemuan hari ini nanti kita akan membahas materi tentang pembelajaran sistem kontrol elektromekanik. Di materi ini nanti akan membahas tentang rangkaian jarak online. Nah, dimana nanti rangkaian ini yang kalian buat mencari komponennya apa saja yang akan digunakan, dan juga membuat rangkuman atau evaluasi apabila pada saat mencari gambar ataupun mencoba connection pada di papan modul terjadi kesalahan, silakan dievaluasi kesalahannya apa. Paham ya? Oke, sebelum menginjak materi selanjutnya, saya ingin menanyakan bagaimana kondisi hari ini. Sehat semuanya? Sehat. Oke, karena sehat adalah awal kita nanti mengikuti materi pembelajaran bisa lancar, enak, dan jelas. Ya, kita mulai materi pertamanya. Nanti akan saya sampaikan capaian pembelajaran yang wajib kalian pahami pada fase F, di mana nanti fase F ini menginjak pada kelas 11 dan juga kelas 12. Peserta didik mampu menyiapkan sistem grounding, menyiapkan komponen rangkaian kontrol elektromekanik, merencanakan, menginstal dan menguji rangkaian elektromekanik dan rangkaian kontrol ATS ataupun AMR. Ini akan pembelajaran nanti mulai dari kelas 11 sampai dengan di kelas 12. Ini yang harus kalian pahami. Khususnya di kelas 11 nanti kalian maksimal nanti pada rangkaian kontrol elektromekanik, bisa merencanakan dan juga menginstal. Untuk menguji rangkaian elektromekanik dan rangkaian kontrol ATS atau AMR itu nanti di kelas 12. Tujuan pembelajarannya adalah memahami fungsi kerja komponen dan gambar rangkaian kontrol elektromekanik dan magnetik. Ini yang harus kalian pahami, fungsi dari masing-masing komponennya. Oke, tujuan pembelajaran ini sebagai dasar kalian nanti apa saja yang harus dipahami pada fase F ini. Jelas sampai di sini? Jelas. Nah, di materi direct kolom ini nanti sebelum menginjak ke materi inti, saya ingin menanyakan dan juga mengevaluasi pada pertemuan sebelumnya sudah saya instruksikan untuk mencari informasi tentang rangkaian direct online. Nah, silakan saya beri waktu 5 menit untuk mencari materi. Gunakan fasilitas gawai kalian, gadget kalian, handphone kalian untuk mencari materi tentang direct online. Silakan saya kasih waktu untuk mencari apa itu rangkaian direct online.
Oke, silakan. Gunakan HP fasilitas untuk mencari materi. Yang sudah bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide ini, silakan angkat tangan dan jawab pertanyaannya. Yang bisa menjawab saya kasih reward. Selesai pembelajaran nanti bisa diambil rewardnya. Pertanyaan pertama, apa itu rangkaian deret online? Silakan, yang bisa jawab. Oke, bisa dikenalkan nama siapa? Nama saya Dika Purnamastika, 13 Prasetya, absen 12. Dan 12. Oke, silakan. Pertanyaan pertama, apa itu rangkaian deret online? Rangkaian deret online adalah sebuah rangkaian motor listrik yang terdiri dari suatu buah kontaktor, motor listrik, dan sebuah thermal overload relay. Deret online adalah rangkaian motor 3 fasa yang dapat dinyalakan pada satu tempat, dan deret online dibagi menjadi 2 rangkaian, yaitu rangkaian kontrol dan rangkaian daya. Oke, bisa masuk ya, karena di rangkaian motor listrik ini ada rangkaian kontrol dan juga rangkaian energi atau rangkaian utamanya. Oke, yang bisa jawab pertanyaan kedua, sebutkan apa saja komponen yang digunakan pada rangkaian motor deret online. Oke, silakan sebutkan nama dan nomor absen. Nama saya Dedi Ramadhani, nomor absen 11. Ini komponen untuk rangkaian deret online. Yang pertama ada MCB 3 fasa, MCB 1 fasa, push button, thermal overload relay, kontaktor, motor 3 fasa, emergency, dan pilot lamp. Oke, ini jawaban Dika sama Mas Dedi nanti kita cross check ya, apa saja yang dibutuhkan ataupun pengertiannya sesuai atau tidak. Secara garis besar, setiap rangkaian itu membutuhkan komponen-komponen pendukung di dalam rangkaian kontrol ataupun di rangkaian energinya. Nah, oke, 2 jawaban sudah terjawab ya, sudah sesuai. Tinggal 1 pertanyaan lagi yang belum terjawab. Sebutkan komponen pengaman pada rangkaian deret online. Siap, ya Pak. Ya, silakan sebutkan nama dan nomor absen. Siap, nama saya Muhammad Rafi Dwi Ramadhani, nomor absen 20. Untuk pengaman yang pertama yaitu MCB 3 fasa untuk pengaman pada rangkaian daya, yang kedua MCB 1 fasa sebagai pengaman untuk rangkaian kontrolnya. Terus kita juga menggunakan thermal overload relay untuk apabila terjadi overload di motor. Dan 1 komponen lagi yaitu emergency apabila terjadi keadaan darurat. Siap, Pak. Oke, terima kasih. Beri plus jawaban ketiga pertanyaannya. Dari masing-masing jawaban tadi bisa kita ambil, bisa kita koreksi rangkaian utamanya, komponen apa saja, rangkaian kontrol apa saja, dan rangkaian pengaman itu apa saja. Nah, itu nanti kita simulasikan pada rangkaian modul sebelum nanti kalian akan mendapatkan papan panel masing-masing yang kalian gunakan untuk penilaian pada materi kesempatan hari ini. Jelas sampai di sini ya? Oke, dari masing-masing 3 pertanyaan tadi kita cross check. Untuk komponen terlebih dahulu. Nah, ini komponen tadi sudah disebutkan, ada MCB 3 fasa, ada MCB 1 fasa, kontaktor, thermal overload relay, push button, emergency, pilot lamp, dan motor 3 fasa. Nanti komponen-komponen apa saja yang akan terpasang ataupun kita koneksikan pada papan modul yang wajib kalian laksanakan perakitan sebelum di papan panel untuk pengujian secara mandiri. Ya, jelas ya sampai di sini ya. Cara kerja di rangkaian deret online ini, yang pertama adalah kita simulasikan ini pada rangkaian tornya digunakan sebagai pengaman.
di mana untuk mendeteksi suhu rangkaian ketika suhu rangkaian di atas batas. Nah, ini pengaman. Dan juga tombol push button on digunakan untuk mengaktifkan koil K1 sehingga motor bekerja sesuai arah putaran, seharusnya adalah putar kanan. Dan apabila nanti pada saat kalian membuat atau merakit connection di papan modul terjadi putar kiri, silakan dilakukan perbaikan atau maintenance pada rangkaian yang sudah kalian buat sketsa gambarnya sebelum coba di papan modul. Tombol push button off untuk mematikan rangkaian, dan juga ada di sini push button atau emergency sebagai pemutus saat dalam kondisi darurat. Yang diputus adalah pada rangkaian kontrolnya, ya, sehingga rangkaian kontak utama atau kontak energi yang ada di kontaktor juga pasti dalam kondisi off. Ini adalah cara kerja pada rangkaian direct. Indikator-indikatornya nanti bisa kita simulasikan pada gambar rangkaian pengatur rangkaian utama atau energinya. Nah, satu digunakan untuk indikator rangkaian pengatur bekerja. Dan dua digunakan untuk dalam kondisi overload. Nah, tiganya di sini kita beri pegangan untuk rangkaian kontrol on H3. Jelas sampai di sini ya? Silakan digambar sketsa ini, nanti kita simulasikan di papan modul. Yang sudah selesai bisa angkat tangan dan nyoba di papan modul. Oke, jelas sampai di sini? Jelas. Oke, silakan mencari gambar. Banyak sumber, banyak buku, banyak materi di internet. Silakan cari materi di internet. Untuk mencoba hasilnya nanti kita simulasikan di papan modul. Oke, silakan buat gambar sketch di buku tugas jalan masing-masing. Oke, bagi yang sudah selesai membuat sketch gambar rangkaian direct online, silakan angkat tangan. Siap, sudah Pak. Oke, Mas siapa? Jadi sama? Tapi Pak. Tapi, oke, dari sini nanti silakan kalian kerjakan di papan modul 1 dan juga di papan modul 2. Untuk di papan modul 1, Mas Dedi, dan di papan modul Mas Rafli ya, di papan modul 2. Oke, silakan yang berada di papan modul berada di depannya ataupun satu deret ini silakan bergeser ke sebelah kiri biar teman kalian mengerjakan bisa lebih leluasa untuk Oke, silakan Mas Dedi berada di papan modul 1, Mas Rafli berada di papan modul 2.
Disiapkan apa saja yang dibutuhkan, cek LAN terlebih dahulu sebelum kalian melakukan connection.
Siap, coba. Siap Pak, saya melakukan pengetesan ulang. Saya benarkan. Oke, sudah dilakukan perbaikan. Siap, coba. Hasilnya apa perbaikannya? Perbaikan di sini saya salah pemasangan pada rangkaian pengunci di S1 sehingga mengakibatkan S1-nya tidak bisa mengunci Pak. Oke, kita coba dari hasil perbaikan yang sudah dilaksanakan. Silakan disimulasikan lagi. Siap Pak. Siap, prinsip P1 pasar dinyalakan. S1 tekan. Indikator sudah mengunci. S1 juga sudah mengunci. Oke, kita simulasikan overload. Silakan di reset kembali. Lakukan pengetesan simulasi untuk rangkaian motornya. Di sini yang speed kapas dinyalakan. Bisa tekan, maka motor akan putar ke kanan. Oke, sesuai ya. Untuk arah putaran motor ini kalau dari sisi pandang depan arahnya ke kiri. Nah, kalau standar dari POV atau pandangan dari sisi belakang atau yang sudah disampaikan dari connectionnya, arah putarannya sesuai sudah yang diarahkan. Oke, lakukan simulasi pada rangkaian pengaman. Nah, tadi overload sudah. Nah, itu rangkaian motornya. Sekarang simulasikan untuk kontrolnya. Apa yang kamu lakukan untuk terjadi trouble, apa yang harus kamu amankan untuk mematikan rangkaian ini. Apabila terjadi keadaan darurat, maka kita akan menekan tombol emergency untuk mematikan semua sistem. Oke, sesuai ya. Overload, pengaman untuk motor, emergency digunakan untuk mematikan rangkaian kontrolnya. Oke, sampai sini paham ya kesalahannya apa ya? Paham Pak? Nah, tolong diingat connectionnya bagaimana, perbaikannya apa, nanti hasilnya dilaporkan, dibuat catatan dan dilaporkan ke institut. Oke, silakan dimatikan sumber tegangannya. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, dari pengujian di dua papan modul yang sudah dilaksanakan teman-teman tadi, kita sudah menyaksikan ya, modul 1 sudah fungsi secara normal dan modul 2 terjadi kesalahan. Nah, silakan nanti dibuat resume dari dua kelompok kesalahannya apa, dilakukan tagline dan nanti hasilnya silakan dilaporkan. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya nanti. Untuk hari ini materi selesai sampai di sini. Silakan pelajari lagi materi yang sudah disampaikan hari ini nanti, biar pertemuan berikutnya bisa lebih maksimal lagi pengujian di beberapa modul selanjutnya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, dilakukan pembersihan dulu terlebih dahulu di area lingkungan kerja kalian agar besok akan masuk lagi ke lab ini bisa fresh, bisa lebih maksimal, lebih giat lagi untuk belajar. Oke, sebelumnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas pimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran.
Duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kembalikan meja kursi ke tempat semula. Lakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum kalian keluar ke area lab listrik. Semangat pagi. Pagi, pagi,